Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Apa kabar Apa kabarnya kawan-kawan, teman-teman? Kali ini saya membahas mengenai suatu peristiwa yang di masa lampau mengenai Presiden RI yang ketujuh, Pak Joko Widodo. Sebenarnya Pak Joko Widodo itu pada saat eh, Pilpres 2024 dia menginginkan Indonesia ini damai, tidak terpecah seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu dia merancang bahwa alangkah baiknya kalau kandidat ini dipasangkan menjadi presiden dan wakil presiden, karena Pak Joko tidak menginginkan perpecahan pada anak bangsa. Oleh karena itu dia merancang bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar sebaiknya menjadi satu, presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya karena posisi Pak Ganjar ini berada di Partai PD Perjuangan, partai pemenang dalam pileg, mungkin banyak masukan dari anggota Partai PD Perjuangan. Mana mungkin kami menjadi nomor 2, menjadi wakil presiden, karena kami partai pemenang pemilu. Rencana yang sudah disusun dan dirancang oleh Pak Presiden Joko Widodo pada saat itu gagal. Rencana ini untuk menjadikan Indonesia yang damai, adem, dan menjadi negara yang kuat 10 tahun kemudian. Karena ego sektoral masing-masing, makanya ya begitulah semua rencana yang disusun oleh Pak Joko Widodo batal. Mungkin Tuhan berkehendak lain, akhirnya Gibran lah yang dipasangkan. Itu pun Pak Jokowi tidak mau, karena anaknya si Gibran itu belum waktunya, belum saatnya. Ya, mungkin manusia boleh berencana, tapi Tuhan berkehendak lain. Emang dari informasi-informasi yang bahwa Pak Jokowi menolak sampai beberapa kali diminta oleh Pak Prabowo. Setelah kelima kali atau keenam kalinya baru Pak Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke Mas Gibran. Dan kalau saya tidak salah, mungkin dengan tapi ada alternatif lain, memasangkan Pak Prabowo dengan cawapres yang lain seperti Pak Erick Thohir, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Tapi memang kalau Tuhan berkehendak lain atau memang belum saatnya, mau dipaksakan sedemikian rupa, itu semua tidak akan terlaksana. Akhirnya itulah yang terjadi, seperti apa yang diceritakan oleh mantan petinggi
P3, Partai P3, Rumah Hormoji. Mari kita saksikan apa statement, apa argumen dari mantan petinggi Partai Persatuan Pembangunan ini. Ya Mahfud. Ini orang yang dulu katanya 5 tahun lalu ketika Pak Mahfud ingin makan, dia tamplek. Jangan diangkat lagi. Dulu. Tapi sekarang kan lagunya udah baru lagi, apa? Perdamaian. Kita udah isu pipa perdamaian setengah tahun yang lalu. Udah ya, udah aman ya. Pipa yang panjang. Tapi yang gue surprise nih, di setiap event-event deklarasi, Pak Mahfud tuh selalu pakai hijau. Ya. Itu tondo-tondo emang udah mewakili P3 apa tuh? Coba Mas Romi jelasin. Hijau itu kan pakaian penghuni surga. Begitu kan Oh, baru Qur'annya. tahu. Iya, jadi pakaian penghuni surga itu hijau. Hitam Itulah terus kenapa hitam nih apa Mas? Hah? Kalau hitam nih. hitam tuh warna kesukaan Nabi. Oh. Boleh juga Itu begitu. bukan sebaliknya ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa karena hijau itu pakaian penghuni surga, maka warna Islam itu kebanyakan hijau. Jadi ketika Pak Mahfud menggunakan warna hijau, beliau itu sebenarnya mencoba mengatribusikan diri kepada asal muasalnya, yaitu warna religius, dan religiusitasnya itu religiusitas moderat, Nahdliyin, dan P3 dilahirkan oleh NU. Begitu. Sedap. Ya salamnya Mahfud. Ya, udah ganti Lagu langsung berubah, Bos. Tapi bisa juga ya orang akhirnya menyimpulkan atau punya hipotesa ya Pak Mahfud itu ya warnanya P3 atau Ya, karena di representasi wajah waktu P3. Rapimnas partai, saya kira di Instagram DPP P3 juga sudah dimuat. Pak Mahfud menyampaikan secara terbuka di depan seluruh calon anggota legislatif kita tingkat kabupaten kota di bimbingan teknis pemenangan pemilu kemarin, baru 2 minggu yang lalu ya, bahwa saya itu menjadi pejabat publik pertama kali tahun 99 karena tanda tangan Ketua Umum P3 Pak Hamzah Has. Jadi beliau menjadi Menteri Pertahanan tahun 99 itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi bukan orang asing bagi P3. Tapi di Begitu. PKB juga ada nostalgia juga. Beliau menjadi anggota DPR RI dari PKB. Dan kemudian ya karena beliau kan nggak pernah berhenti ya jabatan publiknya. Artinya ada himpunannya lah. Beliau itu dengan P3 ada irisan himpunannya tuh ada gitu. Yang nggak ada irisan himpunannya ini kan yang 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang concurring kemudian dimasukkan ke putusan menerima ini yang nggak ada himpunannya. Ini kayaknya karena nggak belajar matematika. Coba. Apa yang Anda ketahui itu? Apa yang dimaksud tuh Mas? Iya, karena kan 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini matematika SD sebenarnya. Himpunan hakim menolak itu ada 4 ya dari 9. Himpunan hakim menerima ada 3. Ya, jadi ada 7 kan, kurang 2 kan. Nah, yang 2 itu dia di tengah. Dia himpunan tersendiri mengatakan bahwa oke, saya setuju di bawah 40 tahun asal pernah jadi gubernur. Bagaimana ceritanya? Kira-kira begitu. Kok bisa dimasukkan ke 3 hakim yang setuju boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Lah kepala daerah itu kan ada bupati, wali kota, ada gubernur. Sementara yang 2 ini ngomong cuman gubernur. Nah makanya Bukan elected official juga seperti yang tadi kan ada saya yang sebenarnya heran dan kemungkinannya cuma 2. Sengaja atau yang kedua saking bodohnya matematikanya. Jadi nggak bisa tahu teori himpunan tadi menghimpunkan kemana begitu. Karena yang kedua nggak mungkin ya memang sengaja dan memang sengaja kan. Karena kemudian memberi laluan Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi ini bukan soal anak muda. Kalau kemudian yang duduk di situ bukan seorang anak presiden, tentu tidak akan semudah itu kan. Pasal itu kemudian kalau istilah Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra, diperkosa. Nah, jadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kehakiman itu diperkosa, pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 itu. Di mana seseorang tidak boleh mengadili perkara yang dia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung
Dan ini pasal ini adalah terjemahan dari kaidah hukum nemo iudex in causa sua. Seseorang tidak boleh mengadili perkara yang berhubungan dengan dirinya. Nah, sementara perkara nomor 90 yang diputus Mahkamah Konstitusi itu diajukan oleh Almas yang merupakan penggemar Gibran yang ingin Gibran naik, ya. Kemudian diajukan kepada MK yang ketua majelis hakimnya adalah ketua MK dan itu adalah paman dari Gibran karena dia menikahi adik presiden. Kemudian termohonnya adalah DPR dan pemerintah, di mana kepala pemerintahan adalah Presiden Joko Widodo. Jadi ini udah bukan lagi koneksitas begitu. Dan kalau kemudian kita hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, pasal 1 angka 5 itu menyoal tentang nepotisme. Definisi nepotisme itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kroninya. Nah, nepotisme itu asal katanya adalah nepos. Nepos itu artinya keponakan. Begitu. Jadi udah jelas banget dari situ. Melawan hukum nggak? Ya iyalah, orang jelas-jelas melawan undang-undang kekuasaan kehakiman. Yang tadi saya sebutkan pasal 17 ayat 5 dan ayat 6. Kemudian menguntungkan nggak? Ya jelas menguntungkan, kecuali kalau Budi yang berangkat, oke lah. Masih kita tolerir lah, meskipun secara substansi juga menjadi soal. Begitu. Tapi kan gini Mas, kalau dalam konsep hakim konstitusi bukannya kalau orang yang memang dirugikan makin kuat legal standingnya. Harusnya kemarin tuh ini baru penggemarnya Mas Gibran misalnya. Harusnya kan kalau Mas Gibran sendiri yang mengajukan ke MK harusnya secara legal standing kan lebih kuat. Karena dia yang dirugikan. Torpedonya lebih gede kalau Mas Gibran sendiri yang maju. Makanya kan semalam saya itu artinya torpedo dari netizen kalau Mas Gibran sendiri lebih kencang lagi begitu. Tapi kan semalam saya secara hukum lebih valid kan dengan seluruh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah di Indonesia dan ada pembicara beberapa pakar tata negara dan mereka menyampaikan salah satunya Saudara Victor soal legal standing yang dengan diputuskannya Almas ini memiliki legal standing itu akan menjadi jurisprudensi di mana legal standing itu menjadi lebih mudah dibanding dengan sebelum-sebelumnya yang jelas-jelas mendalilkan seorang itu bisa disebut memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat manakala dia memang mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Ini kalau Almas enggak, kerugian konstitusional opo. Itu. Jadi dari sisi hukum acara terlalu banyak yang dilonggarkan demi mulusnya putusan ini yang induksinya pun salah. Jadi generalisasinya itu salah. Hal-hal khusus yang boleh di atas 40 tahun, boleh di atas 40 tahun tapi pernah menjadi gubernur, boleh di atas 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah atau DPR RI, DPR provinsi atau DPR kabupaten, begitu kan? Tapi ketika digeneralisir, kemudian yang gubernur ditarik ke sana, itu kan induksinya salah, generalisasinya salah. Berarti satu-satunya adalah memang ini disengaja dengan memperkosa hukum atau kemungkinan yang kedua saking bodohnya. Nah karena mereka jadi hakim yang syaratnya negarawan nggak mungkin lah mereka bodoh. Mas tapi ada juga nih selentingan ya, selentingan yang beredar bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya sampai titik darah penghabisan ya sebelum Ganjar Mahfud diumumkan masih berupaya untuk juga berkompromi dengan koalisinya Mas Ganjar gitu, bahwa ya kalau misalnya Bang Sandi itu kita Mas Gibran oke lah nggak maju atau dengan yang lain mungkin gitu, tapi kemudian kesempatannya katanya memang nggak pernah diberikan gitu untuk kompromi. Koalisinya Mas Romi sudah menutup dialog itu gitu. Ya. Politik itu kan yang dilihat hasil, bukan proses. Bagi sebagian orang hasil itulah yang akan menjadi kesimpulan karena di politik itu sering tidak ada bukti. Ya kan? Jadi yang bisa kecuali itu cek ya Mas ya. Istilahnya kecuali cek. Ya gitu. Ada bukti. Itu juga belum selesai loh sampai sekarang. Jadi masih gantung itu. Otak-atik matuk ya. Politik itu kan begitu ya. Karena kan saya tidak pernah bisa membuktikan Ari ini benar-benar benci atau pecinta saya sih. Ari gitu ya atau Budi gitu ya. Kan nggak bisa. Saya cuma dengar dari orang dan orang itu ketika dikonfirmasi
bener nggak ini sumpahnya bisa diambil? Dia dengar dari Budi, dia dengar dari Ari, begitu sama gitu. Jadi kalau saya cuma melihat hasilnya, pertama kita lihat bahwa deklarasi yang kemarin disiapkan untuk Prabowo Gibran itu sudah seperti deklarasi kemenangan, bukan lagi deklarasi pendaftaran begitu. Apa bedanya Mas deklarasi? Beda karena Bukannya jumlah deklarasi kemeriahan tuh harusnya yang semeriah itu Mas. pertama Deklarasi. masanya, kemudian semuanya itu memang by design IO-nya lebih jauh rapi kan ketimbang dengan dua paslon yang lain, yang terlebih terlihat spontanitasnya. Kenapa nggak bisa Kemudian serapi kaos itu? sudah beredar jutaan sebelum pengumuman itu gitu. Kemudian tiba-tiba sudah muncul mobil branding dengan unit-unit mobil yang baru dan semuanya sudah tertempel Prabowo Gibran dalam Jauh waktu sebelum yang deklarasi. sangat singkat, hanya 1 hari setelah deklarasi. Jadi kan itu pasti tidak tiba-tiba, dan tentu sebagai politisi kan kita sudah mendengar ini sejak berbulan silam kan, bukan baru. Saya kan di sini juga udah kasih indikasi. Begitu. Ngeri Jadi juga. teori tadi atau rumors tadi ya terbantahkan semua. Dengan kalau melihat output base tadi Mas. Output, ya. Iya. Yes. Berarti memang menurut Mas Romi nama Erick Thohir, nama Sandi muncul ini jadi decoy aja. Terutama Erick Thohir lah. Jadi dalam konteks Di Pak Prabowo. ya, untuk memasukkan nama Mas Gibran. Sulit untuk tidak mempercayai itu decoy. Supaya jadi sansak dulu 5 tahun ini kan. 4 tahun ini jadi sansak. Coba lu interpretasi lagi. Sulit tidak mempercayai itu decoy. Artinya itu decoy. Placebo. Placebo. Iya. Berarti Nggak, ya, canggih apakah- juga. iya. Itu pola apa itu, Mas? Iya. Kan Pola apa dan- Mas Romi kan Pola, ngerti iya. cara Jadi berpikir kalau Pak Jokowi saya tuh kan? suka komik silat Kopingho ya. Iya. Nah. Jadi itu kalau dalam peribahasa itu memancing harimau turun gunung. Begitu. Gimana tuh gimana? Ya itu peribahasanya memancing harimau turun gunung. Kita mau kuasain gunung itu kan. Nah, harimaunya disuruh turun dulu. Dipancing dulu. Habis itu kita kuasain gunung gitu. Iya. Kita jadi raja gunung di situ. Mas, artinya kalau gue inget banget Mas Roy beberapa bulan lalu juga di sini juga kasih hint-hint yang sama gitu ya. Iya. Baik off the record ataupun on the record Iya. gitu. Tapi kan artinya itu sudah sangat terprediksi, sudah sangat bisa diantisipasi. Hal-hal yang mungkin akan dipisu-pisui sekarang itu sebenarnya bisa diantisipasi gitu. Kalau memang ujungnya output base-nya ya sekarang seperti yang dibayangkan Anda Lah, beberapa bulan kan lalu. ada pengamat politik atau surveyor yang namanya Hasan Nasbi mengatakan saya ketemu dengan Pak Jokowi dan saya ingat betul Pak Jokowi, ini kutipan ya, kalau ada yang salah ya tinggal dialah yang benar ngomongnya gitu ya. Dia menyampaikan saya ketemu dengan Pak Jokowi 7 Oktober dan beliau mengatakan bahwa beliau sempat menanyakan kepada Pak Prabowo, saya tidak mau Prabowo ini kalah gara-gara diwakili oleh Gibran. Iya. Gitu. Jadi challenge-nya itu ada. Ini kan kalau bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup. Jadi keinginan Prabowo yang sudah 5 kali melamar Gibran itu, Nah, itu. atau 7 kali melamar 7 kali, Gibran itu info ada bertemu tuh ya. dengan keinginan untuk melanjutkan kekuasaan. Jadi ya tumbuh oleh tutup gitu. Jadi ya akhirnya ketemu. Ya, keinginan nih kalau nggak ada momentum dan konteks juga nggak akan jadi kenyataan gitu loh ya Mas ya. Ya soalnya keinginan ini kan ditopang oleh kekuasaan. Jadi di mana-mana kekuasaan itu pasti ingin berkelanjutan. Dan secara manusiawi itu menghinggapi semua insan, hanya tinggal tadi apakah dia sampai pada batas kebijaksanaan atau ya memang masih berada di lingkup ruang kuasa. Kan banyak intelektual kita misalnya Profesor Ikrar Nusabakti itu menulis di Harian Kompas ya, kuoso gendong lali. Jadi kuasa itu akan membawakan kita kepada lupa. Gunawan Muhammad juga. Ya, Gunawan Muhammad juga, Butet Kertarejasa bahkan sangat kasar ya, bahasa seorang budayawan lah, yang menurut saya ekspresi dari kemarahan. Kemudian kita lihat memang kalau dalam ajaran Islam itu ada satu ayat yang sangat monumental ya. Jadi bunyi ayatnya itu innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi tiranik, akan menjadi despotik, ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba cukup. Nah, Pak Jokowi ini nggak pernah kalah loh, ya nggak pernah kalah sejak jadi wali kota sampai dengan hari ini.
Bahkan banyak surveyor yang memuji beliau sebagai seorang pemimpin dunia yang net approval ratingnya tertinggi. Burhanuddin Muhtadi tuh yang berkali-kali menyampaikan angka tersebut. Mas Romi sangat menyimak ya poster-poster ini. Oh iya dong. Tapi ada poster lain bos yang kayak waktu itu Mas Eep kan rame juga di podcastnya Bang Abraham Samad bilang, oh itu kan net approval rating. Tapi ketika dibedah lagi, betul, ternyata itu tidak banyak, secanggih itu. Makanya ada buku judulnya How to Lie with Statistics. Jadi memang tinggal bagaimana kita mau buat tampilan seseorang seperti orang buta melihat gajah kan, apakah mau sisi panjangnya suruh rangkul dia belalai kan begitu, apakah sisi sangarnya suruh rangkul dia kaki gitu kan. Nah jadi ya poster ya sebahagian pekerjaannya begitu. Memberikan tafsir ini ya Gus ya. Menampilkan tafsir yang dimaui oleh pengorder kan. Oh jadi half truth ya. Ya. Ya Begitu. Truth but not the whole truth gitu. Ya. Nah, ketika Pak Mahfud diumumkan, Gus Romi masuk ke tema di koalisi Gus Romi nih, Pak Mahfud diumumkan, itu ada resistensi nggak dari Bang Sandi? Mengingat Bang Sandi juga atau dari P3 sendiri atau partai koalisi sendiri gitu kan, karena terucap tuh dari Bang Sandi itu. Memang hati teriris-iris ini itu sebelah saya waktu dia mengucap itu. Iya, makanya. Kita acara Badan Otonom P3, Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI di Hotel Akasia. Kemudian Pak Sandi lagi ngobrol-ngobrol begitu kan, terus kemudian dipanggil ke atas. Saya bilang, "Bro, santai lah," bilang gitu. Ya, hati sih teriris gitu. Tapi ya kita mesti tetap senyum terus gitu. Ya udah bagus lah. Terus ke atas itu disampaikan terbuka. Jadi Anda yang menginspirasi ini ya kata Gus Romi gitu kan. Meskipun hati teriris tapi wajah harus tetap tersenyum. Menurut saya sih ya wajar lah ya. Artinya proses beliau itu kan tereliminasinya di ujung. Pasti akan terasa lebih dalam karena begitu lama ada di dalam jalur kontestasi, kecuali kalau sejak 10 besar udah terbuang gitu. Itu akan lain karena beliau kan di pasangan Ganjar Mahfud ini kan proses nominasi Ganjar maupun Mahfud itu kan sangat manner, transparan, terbuka, melibatkan masukan-masukan dari publik mulai dari 10 nama, turun ke 5 nama, turun ke 3 nama, turun ke 2 nama, dan tidak ada satupun yang meleset yang saya sampaikan tuh. Turun ke 2 nama? Ya kan waktu itu Ganjar Sandi terakhir itu. Mahfud Sandi. Oh, itu sebelum itu kan Mahfud Sandi kemudian Khofifah. Tetapi setelah Khofifah dipanggil sama ibu, waktu itu kemudian perkembangannya kemudian ternyata bukan Khofifah yang tersisa, justru malah RK. Begitu, malah Ridwan Kamil. Jadi 3 pasangan adalah RK, Mahfud dan Sandi. Dan waktu itu sudah sampai pada titik penilaian masing-masing. Apa nih plus dan minusnya? Citra apa yang akan terbentuk ketika nanti akan disampaikan nama? Dielaborasi. Kalau RK berarti kita betul-betul semata mengejar elektabilitas di Jawa Barat. Apakah memang akan terkonvert 100% suaranya RK sebagai gubernur dan approval rating dia di Jawa Barat menjadi suara Ganjar RK, belum tahu. Kemudian yang kedua, kalau itu Sandi, maka berarti ada citra bahwa Ganjar Sandi ini akan fokus untuk pembangunan ekonomi, gitu. Kemudian kalau Ganjar Mahfud, maka mau bersih-bersih hukum, persoalan hukum, gitu. Nah akhirnya ya keputusan itu ada di Ibu Mega, karena memang Ibu Mega memiliki porsi saham yang paling besar kan dari koalisi ini. Karena kan dari 26,5% PDIP plus P3 plus Perindo sama Hanura, itu kan PDIP sendiri udah 21%. Jadi voting right-nya memang lebih besar. Begitu. Dan P3 waktu itu tidak diajak. Oh diajak. Bicara. Dan sampai detik terakhir. Dan kenapa pilihannya pada Mahfud, Mas? Apakah itu juga bukan pilihannya pada Mahfud? Ya karena memang pada saat kita menyampaikan nama Pak Sandi, Ibu menyampaikan ada pertimbangan lain bahwa kemungkinan akan ada perkara-perkara hukum yang eskalasinya meningkat. Jadi kita butuh calon wakil presiden yang memiliki background pengetahuan hukum yang solid, dan itu adalah Mahfud. Dan ternyata benar kan, karena itu diawali dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi memang
feeling ibu ini luar biasa menurut saya ketika memilih Pak Mahfud. Terkait dengan pilihan Ganjar Mahfud itu Mas, di wawancara Mata Najwa at least paling tidak ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, Mas Ganjar masih yakin betul bahwa Pak Jokowi itu tetap bersama beliau gitu. Belum diputuskan waktu itu. Belum Iya, Ganjar, iya. belum Prabowo Ganjar ya. Belum Prabowo Gibran ya. Belum Prabowo Gibran. Iya, maksudnya tetap sampai Pak Ya, Jokowi ya. nyebut katanya. Ya, Ya, ini ya. mengucap ya. Ya. Itu pertama. Yang kedua, Pak Mahfud juga merasa bahwa aku ini juga orangnya Pak Jokowi yang banyak sekali diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi secara langsung atau tidak langsung. Jadi Ya. lu bisa anggap gue ini on behalf of Jokowi juga yang Ya. ada di sini. Ya. Itu Anda melihatnya gimana? Ya seperti yang saya sudah sampaikan setahun silam kan, all president's man kan. Dan inilah yang terjadi. Dan ini skenario berarti sampai titik ini masuk, kecuali bahwa menjadi ultra petita. Kalau kita bicara putusan itu bukan hanya all president's man, ternyata ada one president's son, bukan hanya man kan, tapi son begitu loh. Jadi ada putranya beliau gitu. Jadi ini sudah jauh melampaui target presiden karena di satu waktu ketika Pak Erik awal itu menyampaikan permisi kepada P3 dan diantaranya bertemu dengan saya, beliau memang menyampaikan presiden tuh inginnya Pilpres tuh All President Man. bukan soal all president's man, damai-damai aja gitu. Friendly match. Kalau ini nanti tinggal Prabowo bersatu sama Ganjar, saya mau liburan ke Raja Ampat yang lama gitu. Ada kalimat begitu. Dari Pak Erik. Iya, waktu itu. Ternyata kan sekarang tidak berhasil Prabowo dan Ganjar Ganjar ini bersatu bersatu. kan dan berhadapan. Nah, dan kita lihat eskalasi yang muncul justru malah lebih antara Prabowo versus Ganjar karena memang kebetulan hasil semua poster ya dua inilah teratas hari ini kan. Anies Imin masuk ke kategori All President's Man nggak? Setengah Muhaiminnya kan. Jadi sekarang ini 2,5 lah. Yang satu pasangan satu pasangan lagi setengah begitu. Satu ya. Tapi tetap aja ini satu anak kan. Tetap Hey, aja. All President. Jadi 3 ya. Iya, tiga. Presiden San kalau kata Mas Robi. Nah ini soal antaman terhadap Pak Jokowi mengenai dinasti politik, Gus. Gimana Gus Romi melihat apakah ini ya seperti teori Gus Romian dulu berjalan di tubir jurang ini? Apakah situasi ini adalah situasi yang sudah diduga oleh Pak Jokowi akan PDI keluar semua, hantam Pak Jokowi, pendukung-pendukungnya akan berbalik arah kayak kemarin gitu ya. Itu apakah situasi yang sudah dihitung dan bagaimana kalau kita pelajari polanya itu exit skenario-nya dari Pak situasi Jokowi itu? itu politisi terulung hari ini ya. Bahkan saya bisa katakan politisi paling ulung selama reformasi ini. Jadi beliau pasti sudah berhitung semua yang sekarang muncul. Maka pemadaman kebakarannya kan harus ekstra. Maka langsung hari Senin kemarin seluruh 197 PJ kepala daerah dikumpulkan ya, dengan perintah netralitas pemilu. Meskipun setelah dikumpulkan PJ Gubernur Bali nyabutin atribut Ganjar Mahfud dari rebonya gitu. Jadi kita nggak tahu perintahnya sebenarnya apa gitu, kok keluarnya rebonya jadi nyabutin billboard dan billboard Ganjar Mahfud gitu. Tapi katanya semua billboard juga dicabut. Kata Ya, Abu tetapi Janda, gue liat Permadi aktivis Instagram. ketika seminggu sebelumnya pada saat pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU hari Rebo, Pak Jokowi ke Sumatera Barat, itu billboardnya Prabowo Gibran di sana naik semua, nggak ada yang turun. Jadi kan ini kan seperti yang selalu katakan, politik itu tidak semua apa yang ada di atas panggung, lebih banyak yang di belakang panggung begitu. Kita nggak tahu apa yang disampaikan, tetapi yang jelas bahwa hari Rebo kemarin ternyata billboard Ganjar Mahfud diturunkan dan itu di basis PDI Perjuangan. Nah, gitu loh. Jadi ini kan Bali, sebuah
Ya kalau karena itu bukan basis partai kami, saya tidak bisa mengistilahkan apa-apa. Tapi sama dengan orang menurunkan bendera P3 di Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Garut, Situbondo misalnya, itu Jepara, Rembang yang kita pemenang-pemenang itu nantang namanya kan gitu. Kalau nurunin bendera P3 di situ. Nah, pertanyaannya dengan situasi kayak gini, Gus, kita bicara soal narasi kampanye gitu ya. Itu narasi perubahan keberlanjutan ini masih relevan nggak sih untuk Ganjar Mahfud ini? Kan Pak Mahfud udah ngomong kritik-kritik hukum di Indonesia juga kan sekarang kan. Apalagi melihat kemarin kita bikin diskusi Masinton sama PKS sama Habib Abu kompak. Habib Abu bahkan udah bukan takbir lagi teriaknya. Merdeka udah gitu. Nah, wah ini gimana nih sampai ada kalimat Masinton ini apa, Re? PKS yang KTA PDI. Ya. Wah mantap juga ini. Ini PKS ini Masinton nih. Tambah lagi besoknya Masinton langsung interupsi di DPR nih, viral dia kan. Ya, kalau bahasa orang sama NU dengan Mardani ya. Iya. Termasuk kompak kan viral kan bahasa orang NU viral. Termasuk ada muncul juga nih beberapa ada angket ya. Ya itu Masinton. Saya kan sudah bilang waktu itu ini akan Anda bilang off the record waktu itu, sekarang bisa di off the record. Semua yang saya sampaikan waktu itu kan sekarang muncul kan. Tinggal kalau pertanyaan apakah ini akan semakin melembut atau mengeras, ya akan semakin mengeras lah. Karena waktu semakin pendek sehingga memang tidak lagi kita bicara jab, ini harus uppercut dan gitu. Karena waktunya pendek. Lalu kalau jab tinggal 105 hari seperti sekarang nggak tumbang-tumbang. Jadi ini sudah harus uppercut, bam gitu kan. Dan itu yang mungkin akan muncul dalam hari-hari ke depan. Kita lihat aja, nanti kalian mungkin harus pindah ngepost di dekat Senayan sana. Tapi artinya ini kan sebagai reaksi. Ya. Tindakan impeachment bukan impeachment tapi ada gerakan enggak gerakan politik di Senayan ini sebagai reaksi dari misalnya pencopotan baliho Ganjar Mahfud, berbagai macam yang dituduhkan tadi seperti politik dinasti, nepotisme segala macam. Sebagai reaksi itu akan ada gerakan elit di parlemen gitu. Sebenarnya yang dilakukan parlemen itu kan mempertanyakan pemerkosaan hukum di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara gamblang, bahkan itu oleh ketuanya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menggunakan jalur politik karena hukumnya sendiri sudah diperkosa oleh para dalam tanda petik negarawan yang seharusnya menjadi the last guardians of constitution, jadi menjadi pengawal terakhir konstitusi. Betapa besarnya wewenang MK ini, bayangkan 9 orang ini bisa menganulir putusan rapat paripurna DPR yang isinya 575 orang plus presiden dengan seluruh perangkat eksekutifnya. Ini kan besar sekali. Nah, ketika itu kemudian tidak bisa diharapkan, ya sudah, maka politik. Maka tadi malam salah satu pakar tata negara yang juga mengatakan bahwa sebenarnya kita nggak demen kemudian politik ini di atas hukum. Tetapi ketika keadilan itu tercederai, ya harus ada langkah. Apakah misalnya gini Mas, yang kita tahu bahwa mitranya DPR itu kan bukan hakimnya, tapi MK-nya sebagai lembaga, mungkin sekretariat MK-nya lah gitu. Sekjen MK lah. Iya, Sekjen MK. Kesekjenannya adalah mitra DPR. Bukan hakimnya. Kalau tindakan itu diambil, hak angket untuk hakim ini nggak mencampuri rumpun kekuasaan lain yang kebablasan juga. Jadi prakteknya ya ini tidak lebih baik juga sebenarnya gitu. Ya, karena final and binding ya, kan. Ya, jadi begini, ente berbuat sombong sama orang sombong itu sedekah. Begitu. itu dalil itu. Jadi kalau kemudian ini ada orang ngawur, memang harus dilawan pakai ilmu mabok gitu, ilmu dewa mabok. Oh gitu. Sama. Nggak bisa terlalu santun. Lu paksa kita terima hasil you punya jurus, ya you nanti pada akhirnya akan terima hasil kita punya jurus gitu kan. Jangan-jangan yang putusan MK ini juga reaksi dari kesombongan lain juga kan? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ya, karena final and binding kan biasa terima aja dengan misu-misu kan, misalnya gitu kan. Ya, karena
secara konstitusi dilindungi dengan final and binding, tetapi pada sisi yang lain yang dihasilkan itu sesuatu yang dilakukan dengan tadi pemerkosaan hukum tadi itu. Saya pakai istilahnya Habibur Rahman di Gerindra waktu mendebat saya di Kompas TV. Bang Habib, Anda menginspirasi orang ini. Ingat, orang ini tuh canggih. Iya, Sandi aja langsung keluar tuh kalau kata teriris-iris ini kan. Beliau ini nggak ada inspirasi aja canggih kan, Iya, apalagi dikasih inspirasi. Tolong. Lain kali biar Enggak, dialog kalau sendiri aja kawan istilahnya Prof Yusril kan penyelundupan hukum. Ya, pada waktu membahas putusan MK kan beliau Kalau Anda pencopetan apa dulu, Mas? Hah? Istilahnya waktu pencopetan konstitusional, Mas. Anda istilah paten, pencopetan konstitusional. Pencopetan konstitusional itu kan terjadi. Orang dicuri kesadarannya sejenak dengan kalau orang Jawa bilang dilimpe itu diambil lengahnya. Dengan pencabutan gugatan diberitakan, tapi keesokannya nggak jadi dicabut dan kemudian ini yang diputus itu kan mencari lengah orang gitu. Jadi udah happy, udah semangat, udah selebrasi, ternyata tunggu dulu. Iya. Ada yang The lain. game is not over. Iya. Ya. Tapi kalau kita bicara ini kan, oke, sekarang kan masuk berarti ke kalah proses canggih ya berarti ya? Hah? Kalah canggih aja ya berarti ya? Enggak juga sih. Kalah nekat. Kalau Iya. canggihnya sih sama, cuman kalah nekat. Mas, kadang-kadang kan, Karena di situ sudah nekat. Kalau kemudian Senayan nekat ya, Mas. saya bisa apa? Gitu. Jangan-jangan canggihnya sama, Ri. Nekatnya sama, tapi kekuatannya yang beda. Nah, mungkin orang bisa lebih nekat atau lebih berani itu karena dia punya isi ransel yang lebih kuat, lebih berat. Maksud lo apa? Kekuatan maksudnya. Kan ransel ini kan isi bahan baku lu apa nih? Lu cuma naik gunung cuma bawa Indomie Emang satu ada yang sama nggak kuat? kornet. Kalau udah bertarung di level itu emang ada yang nggak Ayo kuat kan ranselnya? enggak adu-adu kekuatan dong, Bo. Nah, kita bicara ini kan udah masuk ke proses politik nih. Iya. Ini ingat seperti tahun 2001, 23 Juli ketika Gus Dur dilengsarkan. Itu kan bukan masalah hukum lagi. Ya. Proses politik, kuat-kuatan mana nih nahan sidang istimewa? Ya, kalau ransel kuat semua kan kali ya? Ya enggak dong, ada yang kuat masa kuat, Iya. isinya bos. Ya, ada lo sama-sama berat ternyata isi batu bata. Ya, biar gagah aja kelihatan kan. Ada yang beneran isinya bahan makanan itu. Nah, ini bicara kekuatan politik Mas. Ini kan artinya suka nggak suka kita anggap ini udah berlawan-lawanan nih, udah pertarungannya udah makin kelihatan gitu. Kalau kita bicara kekuatan satu sama lain gitu Mas. Mas Romi membacanya seperti apa sampai dan how low can you go nih kalau kita bicara kekuatan Kalau saya politik? membacanya dalam politik itu ketika yang kamu hadapi adalah persekongkolan elit, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita menyatu bersama grassroots. Dan hari ini hati nurani grassroots kan sedang terusik dengan tindakan-tindakan yang mencederai keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang kita coba serap dan itu yang kita coba temani untuk menjadi penerang atau juru terang ketika kita berjuang 105 hari ke depan. Gitu. Juru terang nih apa baru lagi nih juru terang Iya dong. Juru terang. Iya. Tapi gimana Anda mau mengandalkan juru terang dari publik? Wong approver orang cinta sama Jokowi 80% lebih? Sebelum putusan MK. Ya turun dikit lah, diskon lah. Kalau Deviasi 5%, 10% lah. 10. Tidak, itu yang saya lihat kalau dari seluruh komentar netizen. Ini 95% udah negatif semua. Data baru Iya lagi. kan? Ini udah sama kayak big data. Iya. Kalau nggak percaya itu ya. Iya. Kayak Pak Luhut kalau pidato di internasional gini Mas. Iya.